Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Evening Family Altar pada malam hari ini. Saudara, saya berharap kita ikuti ibadah ini dengan bersama keluarga. Karena sesungguhnya saudara, ibadah ini diadakan bukan untuk pribadi-pribadi. Dalam arti saudara diharapkan kita bersama keluarga boleh mengikuti ibadah ini. Saya tidak tahu apakah di dalam keluarga saudara ada membangun mesbah setiap hari. Artinya saudara ada persekutuan dengan keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak atau tidak gitu. Saya berharap saudara mengadakan itu setiap hari, ada doa bersama ya. Di tengah-tengah situasi yang katakanlah masih belum aman ini saudara, saya berharap kita tetap dekat dengan Tuhan, bahkan semakin dekat ya. Jadi biarlah kita mau bersama keluarga, siapkan waktu 1 jam ini saudara untuk kita sama-sama memuji, menyembah, dan kita dengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan pimpin ibadah Evening Family Altar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Malam ini kami ingin beribadah, kami ingin memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Pengurapan-Mu turun atas kami, sehingga saat kami memuji, saat kami menyembah, kami boleh benar-benar connect dengan Tuhan. Kami persembahkan semua hanya kepada Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam ibadah ini. Walaupun ini hanya lewat online, tapi kami percaya ini tidak dapat membatasi kuasa-Mu. Engkau nyatakan Tuhan lewat ibadah online pada malam hari ini. Jamah setiap kami, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, saudara, mari kita puji Dia. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita percaya Dia selalu ada untuk kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi saudara katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Haleluya, haleluya. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau mulia, Engkau agung Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, haleluya, haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi,
kasih Yesus. Oh Yesus, haleluya. Bagimu hormat kami Tuhan, bagimu segala pujian. Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Roh Kudus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, oh, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang telah menjadi kekuatan kami, yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Kami terpelihara dalam kasih Tuhan, terlindung dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, boleh naik ke hadirat-Mu menyenangkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membaca firman-Mu, mendengarkan uraian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya Tuhan dengan baik, sehingga umat-Mu diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Salam. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali saudara sama-sama dengar firman Tuhan. Saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan yang menurut saya ini sangat penting dan perlu benar-benar kita pahami. Sebab kenapa saudara? Saya melihat begini saudara. Beberapa hari lalu, bahkan mungkin saya belum hapus ya. Saya melihat saudara ada di grup GBI. Lalu saya juga melihat saudara ada di grup yang lain juga. Hal yang sama begitu saudara ya. Hal yang sama, video yang sama yang diputar saudara, yang dikirimkan. Apa isi daripada video itu? Kalau saudara yang mungkin pernah melihatnya atau mengingatnya, saudara-saudara di bagian depan itu tertulis, saya juga terpapar vaksin 2 kali versus kuasa Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara lihat, jadi saya percaya saudara mungkin pernah lihat ini ya, sebab ini ada di grup GB dan ini masih ada di handphone saya, saudara. Jadi di sana sekali lagi judulnya, saya juga terpapar. Lalu di bawahnya ada tulisan vaksin 2 kali versus kuasa Tuhan. Saudara, saya dengar, saya lihat video itu ya. Kira-kira kalau menurut saudara bagaimana video itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau begini saudara. Kita sebagai orang-orang percaya benar-benar memiliki satu pemahaman yang benar, yang alkitabiah. Artinya yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dan kita perhatikan video itu, apalagi saudara, saya dengar juga ada bagian di mana orang itu sepertinya mengucapkan ada ayat firman Tuhan. Kalau saya tidak salah, dia sempat berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, katanya begitu ya. Nah, saudara-saudara, itu kan memang ayat firman Tuhan. Nah, di sini saudara, saya ingin ajak saudara benar-benar untuk kita kritis, coba lihat dalam terang firman Tuhan. Sebab saudara, video-video yang seperti ini banyak sekali saudara beredar. Kalau diperhatikan, kalau saudara simak, saudara lihat, memang bagus. Saudara, boleh dikatakan mungkin ada cerita tentang nasihat, kita harus berbuat baik, kita harus menolong sesama. Pokoknya kelihatannya semua baik. Ya. Nah, saudara-saudara, saya khawatir kita ini jadi terkecoh dengan apa yang ditampilkan itu. Contoh kasus saudara, saya bilang dalam video ini. Berulang-ulang, saudara, kalau saudara perhatikan, dia berkata, saudara, bahwa orang yang sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Tuhan untuk terkena, katakan, virus corona, ya pasti kena gitu, nggak bisa apa-apa. Maksudnya saudara, artinya ya kamu sudah nasibnya kena, ya kena. Memang sudah ditentukan dari Tuhan gitu, sudah ditentukan dari sononya, istilahnya gitu saudara, untuk terkena ya kena, nggak bisa apa-apa. Mau pakai masker, mau divaksin 2 kali, 3 kali, tetap kena katanya. Saudara, coba saudara pikir baik-baik. Kedengarannya kalimat itu betul, kedengarannya. Saya mau ajak saudara coba berpikir secara kritis, melihat segala sesuatu dengan kacamata Alkitab gitu saudara ya. Apakah kira-kira benar pernyataan itu?
gitu saudara. Saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang lain deh yang saudara bisa lihat di YouTube. Dan sekarang banyak beredar hal-hal yang seperti itu. Ya kadangkala judul utamanya itu dibilang inspirasi kehidupan. Begitu saudara ya. Memang bagus kelihatannya. Tapi saudara harus ingat, perhatikan baik-baik. Yang bagus, yang kedengarannya benar, belum tentu itu sejalan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita itu sebabnya saya bilang kita harus benar-benar kritis, benar-benar artinya melihat setiap hal itu di dalam kacamata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau saudara simak baik-baik kalimat yang tadi saya kutip dari video ini, orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan terkena COVID, sepandai-pandainya dia menjaga lah, katakan begitu, pasti akan kena juga. Betulkah itu saudara? Menurut saudara? Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, yang saya mau soroti di sini adalah masalah takdir. Pertanyaan saya ketika saya dengar itu, apakah memang Tuhan menetapkan umpama si A, si B, si C ditetapkan oleh Tuhan untuk kena corona, untuk kena virus, untuk mendapatkan katakan celaka, untuk mengalami sakit. Apa benar begitu? Ini yang saya mau ajak saudara untuk saudara pikirkan. Mungkin orang-orang di luar sana memiliki pemahaman yang seperti itu, bahwa saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah merupakan garis hidup yang ditakdirkan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, apa memang begitu? Nah, disinilah saudara saya mau katakan, sebetulnya menurut saya tidak begitu. Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan menciptakan manusia dan diberikan yang namanya kehendak bebas untuk dapat memutuskan, untuk dapat saudara menetapkan putusannya, pilihannya di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai orang percaya menetapkan pilihan kita, kita berserah, bersandar penuh, mengikuti semua keputusan Tuhan, itu pilihan yang baik. Artinya pilihan kita berarti kita sesuaikan dengan maunya Tuhan. Kita menjalin satu hubungan dengan Tuhan sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mendalami apa yang Alkitab katakan, sehingga kita benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, disinilah saudara yang saya bilang kita perlu benar-benar mengerti. Banyak kali saudara kita terkecoh dengan penampilan-penampilan yang baik, yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau saudara mungkin orang yang suka membaca, atau saudara suka dengar berita atau apalah begitu, saudara ada gerakan atau aliran yang namanya humanis. Ya. Jadi sederhananya gini, aliran humanis ini adalah satu ajaran, satu gerakan yang menekankan kepada superior, arti kemampuan, kehebatan manusia itu. Jadi saudara, pusatnya kepada diri manusia. Saya bisa, saya mampu, saya lakukan ini dan itu segala macam. Hati-hati saudara. Saudara-saudara, memang Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, diberikan kebebasan untuk menentukan, memutuskan pilihan, mau taat atau tidak kepada Dia, begitu kan? Tetapi saudara-saudara ingat, manusia yang katanya kuat, yang hebat ini tetap terbatas. Kita tetap ada batasannya dan kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Ingat itu baik-baik, saudara. Saudara-saudara, kenapa? Karena begini, saudara mungkin ingat ya, juga pernah saya lihat ada video, dan ini benar menurut saya video ini. Jadi saudara, kalau tidak salah itu seorang wanita, saya lupa siapa namanya. Dia berkata, ketika Tuhan menciptakan ikan, ditempatkanlah ikan itu di laut. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang ternak, ya katakan hewan, sapi dan sebagainya, diciptakannya mereka dan ditempatkannya di muka bumi itu. Kenapa? Karena mereka berasal dari sana. Tapi saudara, ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia ciptakan, Dia buat, Dia bentuk dengan tangannya, lalu Dia hembuskan napas hidup dari dirinya sendiri. Berarti saudara lihat begini, kodrat kita manusia ini, sehebat, sedahsyatnya manusia, dia kalau lepas dari Tuhan,
itu berarti dia lepas dari sumber hidup yang sesungguhnya, saudara. Jadi sama saja seperti ikan yang kita keluarkan dari air itu. Memang nggak langsung mati, saudara. Mungkin dia bergelepar-gelepar begitu kan. Tapi akhirnya akan mati, saudara. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi saudara-saudara, maka kita tidak dapat lepas. Kita tidak dapat pisah dari Tuhan. Jadi ketika kita putus, ketika kita jauh dari Tuhan, saudara-saudara, kita akan lihat akhirnya kita hidup hanya terfokus kepada diri kita, menganggap kita hebat, menganggap diri kita mampu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang sedikit banyak yang memahamilah kebenaran-kebenaran ini. Hari Rabu lalu, Saudara Pak Cucun dari Bandung juga menjelaskan ada begitu banyak beredar ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya. Dengan mudah kita bisa lihat di media sosial, ya, di YouTube Saudara, di Facebook, banyak hal-hal yang menurut saya itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Dan sedikit banyak kita lihat itu cukup mempengaruhi Saudara. Mempengaruhi orang-orang Kristen sehingga saudara mereka bersikap, mereka mengambil tindakan-tindakan yang tidak benar karena memang yang mereka percaya itu tidak benar. Contoh kasus saja, saudara, saya pernah kan juga bilang sama saudara waktu saya khotbah di hari Minggu atau di FA, ya saya lupa. Saudara, ada orang yang telepon saya ketika saya umumkan sama jemaat, ayo saudara mari ikut vaksin gitu. Saudara, dia WA sama saya, dia bilang saya tidak mau vaksin Pak, karena vaksin itu adalah alat antikris. Nah, saudara-saudara, saya tahu kenapa dia punya pendapat seperti itu. Pasti orang ini pernah nonton di YouTube, saudara, ada bukan khotbah lah, mungkin apa ya, mungkin kesaksian atau apa yang menceritakan, menjelaskan tentang hal itu. Lalu dihubungkanlah dengan angka 66 gitu saudara, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa benar memang itu alat antikris? Saya tidak meyakini itu, dan menurut saya terlalu gegabah kalau kita mau katakan hal seperti itu. Nah, itu sebabnya saya mau kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki kewaspadaan, ya. Bagaimana supaya kita mengerti, bagaimana supaya kita tahu itu adalah hal yang tidak benar. Bagaimana supaya kita tahu itu adalah hal-hal yang palsu gitu, saudara. Ini perlu benar-benar kita pahami. Saudara-saudara, saya pernah membaca atau mendengar, ya saya lupa itu. Saudara-saudara, orang-orang yang katanya bekerja untuk apa di bank lah begitu ya, khususnya di bank negara juga, saudara, juga bank-bank swasta gitu. Ketika mereka masuk dan ketika mereka akan salah satu tesnya katanya saudara, mereka itu benar-benar disuruh untuk mempelajari, mengamati, benar-benar mengerti tentang uang yang asli gitu saudara. Jadi diberikan uang, jadi diamati, diperhatikan sedemikian rupa sehingga dia benar-benar kenal, dia benar-benar tahu, benar-benar mengerti ini loh uang asli begitu. Ketika dia akan paham, ketika dia mengerti uang asli, maka pada suatu saat mungkin dia dapat uang palsu, itu sangat mudah untuk dia berkata, oh ini palsu, begitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama juga, saya berpikir mungkin kita tidak perlu mendalami hal-hal yang palsu itu. Ya, nggak perlu kita mungkin memperdebatkan hal-hal yang palsu. Saya lebih cenderung mau berkata sama saudara, pahamilah, mengertilah, dalamilah hal-hal yang benar, yang kudus, yang suci di dalam Kristus, yang sesuai dengan Alkitab itu. Percayalah, ketika kita mendalami di dalam hal yang benar itu, maka saudara akan sangat terasa, akan sangat mudah untuk kita mengerti ini tidak benar. Untuk kita mengerti ini sesat. Untuk kita mengerti ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau ajak saudara untuk membaca. Kita akan lihat saudara, satu ayat, dua ayat ya, sebentar saya lihat.
Kitab Filipi, saudara perhatikan kitab Filipi. Filipi pasal yang ke berapa ini ya, sebentar. Sebentar, saudara, mata saya ini di sini agak gelap ya. Filipi pasal yang ke berapa? Yang ketiga, saudara ya. Filipi pasal 3. Oke, atau saya buka saja dari handphone biar kelihatan jelas, saudara ya. Mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Saudara, saya tidak lama nih, saya ingin jelaskan ini. Saya harap saudara memahami apa yang saya jelaskan ya. Filipi pasal 3, saudara lihat ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 bunyinya begini. Yang ku kehendaki, perhatikan saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, saudara untuk lebih paham nanti baca dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi saya mau fokus sedikit jelaskan kepada saudara ayat ini. Jadi ini adalah perkataan Paulus. Dia bilang yang ku kehendaki. Saudara mengerti apa artinya menghendaki? Jadi saudara-saudara, dia sangat merindukan gitu. Dia sangat mengharapkan, dia berupaya sedemikian rupa gitu saudara. Saudara-saudara, jadi dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, satu, dan dibilang kuasa kebangkitannya, dua, dan yang ketiga dia bilang persekutuan dalam penderitaannya. Jadi saudara lihat tiga hal ini sesuatu yang sangat dirindukan oleh Paulus. Dia tidak menghendaki ketenaran, dia tidak menghendaki jabatan tinggi, dia tidak menghendaki kekayaan, dia seperti tidak menghendaki yang lain. Tapi dia katakan yang aku kehendaki, yang aku harapkan ialah mengenal Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kala mungkin ada banyak orang susah untuk mengerti ini. Masa sih kehendaknya, kerinduannya cuma mengenal Tuhan saja? Apa sih istimewanya kita mengenal Tuhan? Apa sih kelebihannya? Apakah kita mengenal Tuhan kalau dibandingkan dengan kita dapatkan hadiah yang nilainya mungkin begitu besar miliaran rupiah? Kira-kira enak mana ya? Mana yang lebih bernilai? Saudara-saudara, memang saya tahu saudara ini tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang pikirannya belum dibukakan, belum dibaharui. Mereka pasti sudah akan pikir, oh pasti saya akan lebih memilih hadiah dong. Ya apa sih mengenal Kristus yang saya dapatkan gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bisa memaklumi orang-orang yang berpikir gitu karena barangkali saya bilang tadi belum begitu memahami. Tetapi kalau kita baca apa yang Paulus bilang, ternyata pengenalan kepada Kristus, saudara tahu, itu jauh lebih bernilai dari apapun juga. Saudara, saya berharap saudara boleh memiliki satu kehausan, satu kerinduan untuk mencapai tahap ini. Saudara, saya berkata dengan jujur, mungkin saya pun belum sampai ke tahap itu. Tapi mari saudara kita mau berupaya sampai kepada tahap ini. Di mana saudara ketika kita sampai kepada satu pengenalan yang dalam terhadap Kristus, satu pengenalan yang sejati, saya yakin kita akan bisa berkata seperti Paulus. Apa yang dia bilang? Dia bilang setelah aku kenal Kristus, setelah aku dapatkan Kristus, yang lain itu aku anggap seperti sampah. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Ada banyak orang saudara, mereka menganggap Kristus apa gitu ya, bukan sesuatu yang bernilai. Yang lebih diutamakan mereka adalah harta.
Yang lebih diutamakan mereka adalah uang, jabatan, sudah kedudukan, posisi, kesenangan duniawi. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi saya bilang secara pribadi saya maklum dengan orang-orang yang seperti itu. Karena saudara, ya kita mengertilah mereka kekristenannya cuma seperti itu. Tapi marilah, biarlah setiap kita hari ini, saudara yang mengikuti Eva malam ini, coba periksa dalam hati. Sejauh mana kerinduan kita ingin mengenal Dia. Ya. Saya mau katakan dengan sungguh, seperti Alkitab bilang, ketika kita mencapai pada satu titik pengenalan akan Dia yang benar, kita akan bisa merasakan betapa Kristus itu sungguh-sungguh bernilai. Ya. Coba saudara pikir, kira-kira berapa sih nilainya Kristus ya? Saudara, pernahkah saudara menganggap Kristus itu begitu bernilai, sangat-sangat bernilai? Pada saat seperti apa? Ya. Saya pernah dengar saudara, orang bilang begini, saya tidak butuh uang lagi. Saya tidak butuh kesenangan, saya tidak butuh mobil, saya tidak butuh rumah, saya tidak butuh lagi tempat tinggal yang mewah. Dia bilang saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan sekarang adalah Tuhan. Saudara tahu kenapa? Orang itu dalam keadaan sakit parah dan dokter sudah angkat tangan. Jadi saudara, dia bilang, buat apa saya ada uang? Buat apa saya punya mobil mewah? Buat apa saya punya rumah mewah? Artinya gini, saudara. Kadangkala kita menganggap Kristus itu baru bernilai pada saat-saat kita seperti itu. Sayang saudara orang-orang yang seperti itu. Tapi marilah, selagi Tuhan kasih kesempatan kita hidup dengan sehat, saudara mari berupaya, rindukan, harapkan pengenalan akan Dia itu. Dan itu tidak bisa hanya kita lakukan dengan duduk diam saja, bermalas-malasan. Tidak cukup kita hanya datang satu kali sehari saudara dalam ibadah. Tidak cukup. Tapi ada satu rasa lapar, kehausan untuk kita terus mengenal Dia. Lewat kita baca firman Tuhan, berdoa, menjalin hubungan dengan Dia. Pengenalan kita dari hari ke hari akan semakin baik. Dan saya percaya ketika kita sampai kepada satu pengenalan akan Dia, maka kita akan berkata, segala sesuatu itu sampah setelah ku dapati Dia, setelah aku kenal Dia. Saudara, yang kedua yang Paulus bilang, bukan hanya mengenal Dia, tapi juga kuasa kebangkitannya. Jadi saudara lihat, di dalam Kristus itu ada kuasa. Kita tahu Yesus mati, kita tahu Dia bangkit. Ternyata peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan sebuah peristiwa biasa. Ya seperti orang yang mati lalu dibangkitkan, bukan, sudah. Tapi kita lihat di sana ada satu kuasa yang tersedia. Jadi peristiwa itu, kematian dan kebangkitannya sepertinya menyediakan sebuah kuasa yang dahsyat bagi kita. Saudara tahu, Alkitab bilang gini, karena penderitaannya di kayu salib itu, dosa kita diampuni. Karena bilur-bilurnya, luka-lukanya itu saudara di kayu salib itu, saudara-saudara, Alkitab bilang sakit penyakitmu disembuhkan. Karena Dia bangkit dan Dia hidup, Alkitab bilang saudara, kita punya kepastian akan hidup yang kekal, bukan lagi mudah-mudahan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian lihat, ternyata peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan peristiwa biasa, tapi ada kuasa. Nah, ini yang juga perlu benar-benar kita kenali dengan sungguh. Saudara, saya bilang tadi, lewat kematian Kristus tersedia pengampunan, tersedia anugerah, tersedia segala macam kebaikan-kebaikan Allah. Lewat kematian Kristus itu, saudara, terbuka sekarang jalan bagi Kristus, jalan bagi manusia untuk mencapai Allah. Jadi saudara-saudara, kenali hal-hal yang seperti ini. Gunakan kesempatan ini, benar-benar kita dalami. Dan saudara lihat, saudara akan sampai kepada satu titik kita benar-benar tahu ini loh kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan mudah lagi terkecoh saudara dengan hal-hal yang tidak benar ini. Ya. Lalu yang ketiga, saudara lihat, bukan hanya mengenal Dia, tapi juga dibilang tadi kuasa kebangkitannya. Lalu dibilang gini, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara lihat,
persekutuan dalam penderitaannya. Kita tahu Yesus itu bukan seorang pemimpin agama yang hidupnya berfoya-foya, hidupnya senang-senang, apalagi hidupnya penuh dengan keduniawian, katakanlah hidup dengan para wanita-wanita tidak benar, memuaskan nafsunya, bukan. Alkitab jelas saudara menulis. Keempat Injil menuliskan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dan salah satu saudara yang kita lihat adalah penderitaan. Saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh Kristus bukan hanya pada waktu menjelang disalib dan disalibkan. Tapi kita lihat dari awal penolakan-penolakan, ancaman-ancaman, saudara, penghinaan, itu dialami oleh Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata kita lihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus itu ada maksud di balik itu semua. Lewat penderitaan-penderitaan yang dialaminya, saudara tahu, ternyata sama, mungkin saya gambarkan gini. Sepertinya Tuhan sedang mengolah sesuatu, sebutlah itu masakan, untuk disediakan bagi kita. Sebab saudara, saya mau bacakan bagi saudara kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Coba saudara perhatikan ya. Yesaya 53. Sebentar saudara. Yesaya pasal 53 saya akan bacakan. Saudara coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sana ya. Pasal 53. Saya akan baca mulai ayat 1. Dibilang gini, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3 bilang, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Perhatikan ayat 4. Dibilang gini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Nabi Yesaya bicara ini tentang seorang hamba Tuhan katanya. Siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini? Kita mengerti ini perkataan Yesaya yang menunjuk kepada Yesus. Jadi dengan kata lain saudara lihat, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus itu bukan sekedar sebuah penderitaan biasa yang tidak mempunyai nilai, yang tidak mempunyai bobot apa-apa. Bukan, saudara. Tapi ternyata penderitaan-penderitaan yang dialami itu menggantikan apa yang harusnya dialami oleh kita. Jadi tadi dibilang kita menduga wah dia pasti sangat jahat nih, dihukum oleh Allah karena kenyataan kesusahan penderitaan yang dialami. Tapi sesungguhnya dibilang dosa kita yang ditanggung, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung. Nah jadi saudara lihat, penderitaan yang dialami oleh Kristus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, lalu Paulus tadi bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya, saudara lihat begini. Paulus mau benar-benar dia mengerti bahwa ketika dia masuk dalam penderitaan bersama dengan Kristus, dia masuk dalam persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Kristus, hidupnya itu menghasilkan kuasa yang menobatkan banyak orang.
Hidupnya itu menghasilkan kuasa Allah yang banyak, saudara, memulihkan, menyembuhkan orang. Dengan kata lain, saudara, jangan pernah takut untuk kita masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Sebab ketika kita masuk dalam persekutuan penderitaan dengan Kristus itu, saudara tahu, itu seperti gini, saudara. Bagaikan sebuah dupa yang harum ketika dia dibakar. Ketika dibakar itu, saudara, mungkin dia makin habis. Tapi saudara tahu, justru lewat dibakar itu, keharuman itu, saudara, akan menyebar kemana-mana. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam penderitaan bersama Dia, ketika Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang membuat kita menderita, ingat baik-baik, saudara, Tuhan sedang membuat keharuman dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, saya percaya kalau kita ini memahami, benar-benar menghidupi hal ini, maka saudara, kita tidak akan mudah terkecoh. Orang banyak terkecoh dan menjadi lemah, saudara, ketika mereka tahu, mereka bilang, mana kamu katanya percaya Tuhan Yesus, buktinya sekarang kamu percaya Tuhan Yesus sakit, buktinya kamu kena corona, buktinya kamu bangkrut. Seringkali kan, saudara, kita dengar orang berkata begitu. Tapi sekarang kita mengerti, ketika kita paham, mengerti sungguh bahwa penderitaan bersama Kristus itu mendatangkan keharuman, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap kuat di dalam tantangan-tantangan sekalipun. Saya berharap saudara mengikuti ibadah Eva malam hari ini, coba terus bertumbuh, kenali Dia dengan sungguh-sungguh, kenali Dia akan kuasa kebangkitannya, dan kenalilah juga akan keharuman kuasa lewat penderitaannya. Dengan demikian, saudara, kita tidak akan mudah terkecoh, tapi kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Ibu, jangan lupa hari Jumat ada ibadah lemah pujian di gereja, ya. Mari saudara hadir dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya, ya. Hari Minggu juga, hari Sabtu ada ibadah youth, saudara, jam 6. Mari anak-anak muda juga hadir untuk ibadah, ya. Di hari Minggu, saudara, ada ibadah 2 kali, 3 kali dengan anak-anak. Jam 8 pagi, ibadah umum. Jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Lalu sorenya jam 5 ada ibadah umum. Mari hadirlah, saudara, dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, gitu, ya. Lalu saudara-saudara, saya kembali mengingatkan. Saya melihat perkembangan COVID, Omikron khususnya di Kuningan ini cukup mengejutkan. Peningkatan dari hari ke hari begitu cepat, saudara. Dan saya tahu ada beberapa juga dari kita yang mungkin terpapar, ya, terkena. Tapi saya bersyukur, saudara, beberapa dari kita yang terkena, mereka sudah pulih, mereka sudah sembuh, dan mereka dinyatakan sudah negatif, itu, saudara, ya. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur, dan pesan saya, mari kita jaga kesehatan. Kalau memang tidak perlu untuk saudara pergi keluar, ya sebaiknya di rumah. Di rumah pun saudara tetap menjaga kesehatan. Ya, kalau saudara keluar, gunakan masker, jaga jarak, dan itu benar-benar diperhatikan. Saudara, tentu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk kepentingan kita bersama. Ya, baik saudara, mari kita mau berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah Eva malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini atas pimpinanmu dalam ibadah kami. Jadikan kami orang-orang Kristen yang kuat, anak-anak-Mu yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami untuk menjadi umat yang lebih mendalam, mengenal akan Tuhan, mengenal akan kuasa kebangkitan-Mu, mengenal akan kuasa keharuman di dalam penderitaan bersama dengan Engkau. Biarlah kami paham akan hal ini dan kami jadi umat-Mu yang kuat. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Engkaulah satu-satu yang kami puja dan kami sembah. Terima kasih Bapa, kesempatan malam ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, jamah mereka. Kami minta kuasa anugerah-Mu dinyatakan dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka, entahkah mereka terkena virus corona,
entahkah mereka penyakit-penyakit yang lain dialami, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Turunkan kuasa-Mu dari sorga, mengangkat sakit penyakit itu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga atas setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan Kau berkati pertanian mereka, mungkin mereka yang berternak, mereka yang bekerja. Tuhan juga memberkati usaha-usaha yang mereka kelola. Semakin hari biarlah semakin bertambah-tambah. Lebih dari semuanya itu kami berdoa untuk umat-Mu yang selama ini mungkin jauh. Mereka tidak peduli dengan Engkau, mereka tidak ibadah di gereja, mereka tidak pernah mengikuti ibadah lewat online atau Eva ini. Jamah mereka, ingatkan mereka, belas kasih-Mu kiranya turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur dan kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah-Mu dilimpahkan atas mereka. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Kalau saudara memberikan persembahan, berikanlah dengan sukacita. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.